Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Keberikan seputar informasi kriptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke. Di sini ada sebuah berita dari medianya Pi Network resmi ya, karena ini sudah terdaftar di hackathon jaringan Pi. Jadi ini dari Pinews @Pinews Media. Jadi untuk beritanya di sini dilaporkan bahwa PR Newswire ya, PR Newswire, berita korporat tertua di dunia melaporkan ya, Pi Network secara mendalam, dan artikel tersebut akan menganalisis secara komprehensif Web3 dan Pi Core Team ya. Jadi yang dimaksudkan mungkin berita yang benar-benar udah lama ya media berita ini sampai dengan sekarang. Jadi ini bukan berita biasa ya, bukan media biasa yang memberitakan Pi Network ya. Mari kita simak untuk informasinya di sini. Jadi untuk informasinya di sini, untuk keterangannya, milestone jaringan Pi menandakan pertumbuhan kuat di ekosistem Web3 ya, atau Web3. Berita disediakan oleh jaringan Pi ya. Ini memang di 2 Maret kemarin ya, tetapi ini memang sangatlah penting untuk sahabat Pianos ketahui, dan akan saya bacakan sampai dengan selesai agar Anda tidak gagal paham. Jangan di skip-skip videonya, oke? Kita akan melanjutkan. Pi Network meningkatkan jumlah anggota timnya hampir 33% selama setahun terakhir, meluncurkan fitur pengembang baru dan anggota komunitas KYCD 3,8 juta hingga saat ini. Palo Alto, California. Wow, jadi ini media berita dari California mungkin ya. Jadi ini pada 2 Maret kemarin ya. Jadi benar ya, ini media berita dari California. Jadi di sini kita lanjutkan. PR Newswire, Pi Network, komunitas beranggotakan puluhan juta manusia yang menambang mata uang kripto. Pi untuk menggunakan dan membangun ekosistem aplikasi Web3 hari ini mengumumkan serangkaian pencapaian untuk organisasi yang berkembang, termasuk lonjakan penting dalam anggota tim inti penuh waktu, beberapa penambangan aplikasi, dan peningkatan baru pada algoritma ulasan ID KYC aslinya. Terlepas dari kontraksi pasar kripto secara keseluruhan, tim Pi Core terus berkembang, menandakan perkembangan cepat ekosistem jaringan Pi dan PC jangka panjangnya. Sejak Februari 2022, jumlah anggota tim penuh waktu telah meningkat hampir 33% di area penting seperti produk, teknik, dan komunitas. Karyawan terbaru jaringan Pi termasuk manajer teknik senior baru yang akan menambahkan lebih banyak bandwidth ke manajemen teknologinya. Tim Pi Core sekarang terdiri dari sekitar 40 orang dan terus berkembang seiring berkembangnya jaringan dan ekosistem berkembang gitu ya. Jadi tim core team ini sudah terdiri dari 40 orang ya sampai dengan sekarang. Dan kita lanjutkan. Mengingat luasnya pekerjaan di jaringan Pi, pertumbuhan tim inti akan terus memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi, dan komunitas kami yang terdiri dari lebih dari 35 juta anggota yang terlibat yang secara kolektif membangun jaringan ini. Pekerjaan jaringan Pi adalah untuk memberdayakan anggota tersebut sejalan dengan visi Pi, sebuah ekosistem yang dibangun di atas blockchain untuk mendukung jejaring sosial Web3 baru dari komunitas besar yang semuanya diberdayakan untuk membuat dan menggunakan utilitas melalui platform pengembangannya dan aplikasi Pi. Membangun untuk visi ambisius tersebut memerlukan pendekatan menyeluruh dari pelopor atau pioner, pengembang, komunitas, mitra eksternal, dan tim inti bersama-sama, kata Cheng Diovan ya, pendiri dan kepala produk di jaringan Pi. Dengan memprioritaskan aspek manusia, berfokus pada membangun substansi dan mengadopsi strategi jangka panjang non-konsensus, kami telah mengambil jalan yang lebih hati-hati dan disengaja. Kita tahu bahwa kesabaran bukanlah kekuatan dalam ruang kripto, tetapi kami yakin bahwa pendekatan kami itulah mengapa kami dapat melanjutkan pertumbuhan jaringan yang stabil, meskipun penurunan yang kami lihat berdampak pada beberapa proyek kripto lainnya. Selain itu, jaringan Pi telah mengambil langkah besar di bidang produk dan ekosistem
dengan banyak pembaruan dan pengembangan. Periode jaringan tertutup Pi saat ini dari mainnet memungkinkan Pi untuk berfokus menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet untuk sebagian besar jaringan, dan membootstrap ekosistem Pi, aplikasi dan utilitas yang berarti tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari faktor eksternal. Untuk itu, Pi telah dengan rajin meningkatkan algoritma ID KYC-nya untuk memperluas akses ke solusi KYC aslinya yang secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2022 sebelumnya ya dimulainya sebagai mekanisme utama untuk memvalidasi identitas perintis untuk migrasi mainnet. Sejak mengaktifkan KYC massal pada bulan Juni tahun lalu, Pi telah berhasil memvalidasi lebih dari 3,5 juta pioner hingga saat ini. Secara bersamaan, Pi telah melakukan upaya signifikan dalam membangun fitur platform pengembang dan memperluas kolaborasi komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi, termasuk peluncuran PIOS, lisensi perangkat, lunak sumber terbuka Pi yang memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka dan secara eksklusif memperluas penggunaan dalam ekosistem Pi. Pembaruan terkait ekosistem terbaru mencakup pekerjaan pada pembayaran up to user dan dompet pengembang untuk alur pembayaran mainnet yang lebih baik. Aplikasi Pi Brainstorm di mana mengeksplorasi berbagai ide dan berpasangan dengan pioneers yang berpikiran sama untuk membangun aplikasi platform Pi nyata dan banyak lagi. Selain itu, Pi telah menekankan pengembangan aplikasi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh tim inti, kemitraan bisnis eksternal, dan Pi hackathon terbaru yang menampung lebih dari 6.400 peserta. Semuanya untuk sumber bakat, konsep, dan utilitas yang lebih baik bagi komunitas. Dengan PDAI yang sangat dinantikan yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi yang berlangsung pada 14 Maret ini, kami memiliki beberapa program menarik yang ingin kami perkenalkan kepada pioneers dan pengembang untuk upaya terdesentralisasi kami untuk membangun ekosistem Pi, kata Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi di Pi. Kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jaringan Pi, silahkan kunjungi minepi.com tentang jaringan Pi. Pi Network adalah komunitas beranggotakan puluhan juta manusia yang menambang Pi cryptocurrency untuk menggunakan dan membangun ekosistem aplikasi Web3 atau Web3 didirikan pada tahun 2018 oleh Stanford University PhD dengan spesialisasi dalam blockchain dan komputasi sosial. Pi Network adalah ekosistem berbasis utilitas untuk aplikasi pihak ketiga pada platform web seluler dengan distribusi token yang terbesar, luas, bukan terkonsentrasi ya, tapi disebarkan secara luas gitu ya, secara adil. Platform blockchain menawarkan pendekatan penambangan mobile feeds dengan biaya finansial yang rendah dan jejak lingkungan yang ringan dalam ruang kripto. Sumber jaringan Pi juga dari sumber Pi ini gitu ya. Nah, jadi itulah ya sekilas informasi dari media terkenal ini ya. Jadi Pi ini inovasi baru ya. Pi akan membawa kita menuju kebebasan finansial ke depannya ya. Jadi lebih banyak tadi juga diambil dari beberapa pernyataan dari Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis ya. Memang ini adalah suatu ketulusan dari Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan untuk kesejahteraan orang biasa ke depannya ya. Dan visi dan misi proyek ini sebagai jangka panjang. Jadi agar tidak dikuasai Picoin oleh orang-orang kaya, maka Picoin akan bernilai tinggi ya. Maka dari itu pihak core team mengapa tidak langsung saja meluncurkan open mainnet secepatnya, karena pihak core team ingin mensesuaikan dengan kualitas yang ada di Pi Network agar saat open mainnet harga Picoin itu tidak murah dan lebih pantas dihargai sesuai dengan konsensus global ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya proyek ini akan jangka panjang dan sesuai dengan visi dan misinya sebagai untuk orang biasa gitu ya, untuk orang biasa. Dan orang-orang kaya hanya bisa pokoknya ya tidak bisa membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk Picoin ini hanya bisa menjadi vendor ya. Jadi Picoin ini tidak akan dikuasai oleh orang-orang elit global, oleh para elit global ya, tetapi
akan menjadi sebuah transaksi atau sebuah alat bayar saja, yang mana orang-orang kaya hanya menyediakan fasilitas yang mana untuk para piones beli dengan Picoin ya. Barang-barang dari yang sederhana sampai dengan yang super mewah gitu ya. Jadi saya semangat sahabat pionesku semua ya, percayakan pada pihak Kortim terus bekerja keras untuk kemudahan kita semua menuju kebebasan finansial bersama-sama. Sukses untuk Anda, selalu semangat, jangan lelah dan tidak usah hiraukan yang namanya nyinyiran dan bulian. Itu adalah kunci kesuksesan agar Anda bisa sukses besar ke depannya. Itu ujian ya. Anda paham, Anda kaya, kurang lebih begitu. Dan sekian dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.